masuk dalam ibadah kita, kita mau angkat pujian. Besar dan ajaiblah karyamu, sungguh besar dan ajaib karya Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu layaklah Tuhan untuk boleh kita tinggikan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan Yesus. Kini saatnya kita masuk dalam doa masuk kita. Berfirmanlah kepada aku ya Tuhan. Berfirmanlah kepada aku ya Tuhan, sebab aku mendengarkan Engkau. Nyatakanlah kepada aku jalan untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Pada saat pagi hari ini
biar kita mengundang kuasa Tuhan ada hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita akan masuk dalam doa penyerahan kita nanti akan dibawakan oleh ibu kita Imam Lubis. Dan sebelumnya kita mengangkat pujian penyembahan saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana yang terindah akan Kau berikan bagi kami. Kita akan berdoa buat ibadah kita ini, buat pelayanan, bahkan buat anak-anak Tuhan. Secara khusus buat ibadah kita, mau Ibu Sabtu depan kita bawakan dalam doa yang ini. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Engkau boleh berbuat antara kami. Kita katakan Tuhan tanpa sesuatu di perang Bapa.
apa yang baik inilah kami Tuhan. Kami rindu Tuhan ada lawatan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau berkati kami Bapa setiap pribadi Tuhan. Apa yang baik tidak mempunyai apapun yang datang dari diri kami Tuhan, tapi kami punya Bapa yang penuh kasih ada di bait-Mu hari ini untuk beribadah, untuk memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, meninggikan, jemaat Tuhan yang gak bisa datang Bapak anak kami Tuhan Tuhan mereka berada Bapak Kau tiba Tuhan di tempat ini Bapak yang baik. Kami tidak tahu Bapak apa yang menjadi penghalang mereka Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi kami percaya Bapak di manapun mereka berada Bapak Engkau selalu menyertai mereka. Engkau selalu memberkati kehidupan mereka Tuhan. Ajak mereka Tuhan ke sini Bapak untuk sedang datang kepadamu dan mengucap syukur Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersorak-sorai Tuhan memuji nama-Mu Bapa yang baik. Bapa yang baik, kami banyak kekurangan Tuhan. Dosa-dosa kami banyak Bapa, kami percaya Tuhan. Yang Kau ampuni Tuhan segala dosa kekurangan kami Bapa, supaya kami boleh menerima berkat yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, hari ini Bapa pagi hari yang indah ini Tuhan, kami undang Engkau Tuhan hadir di tengah kami. Engkau berkati kami setiap yang hadir saat ini Bapak. Engkau rapi kami Tuhan. Engkau lihat Bapak setiap hidup kami Tuhan. Kami rindu Bapak pada saat pagi hari ini Tuhan. Kamu melihat Bapak kami tidak seberapa Bapak. Kami percaya Tuhan. Rencana-Mu Bapak di balik semua ini Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa rencana-Mu akan selalu indah. Rencana-Mu bukan untuk mencelakai Bapak, tapi rencana-Mu indah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati Tuhan hamba-Mu Bapa yang baik, yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan yang Kau pakai lebih luar biasa Bapak. Baik pemain musik Tuhan yang Kau berkati Tuhan Yesus, yang semuanya Bapak kami serahkan dalam tangan-Mu Yesus. Begitu juga kami anak di sini Tuhan, tidak seberapa juga Tuhan yang Kau melihat. Bapa yang baik, hamba-Mu Bapa yang baik Tuhan, kami percaya Bapa bahwa kami tidak tahu apa yang dipikirkan, tapi kami percaya Bapa, kami serahkan hamba-Mu dalam tangan-Mu. Mungkin ada pergumulan ya Tuhan buat kami anak-anak-Mu Bapa yang baik. Ajar kami supaya kami lebih lagi datang kepada-Mu ya Tuhan. Sering kami Bapa lalai tidak mendengarkan Engkau ya Tuhan. Tetapi hari ini Bapa, Engkau hadirkan saya pribadi datang ke sini Tuhan, itu karena kasih-Mu Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu Bapa pendeta Bapa, beri berkesehatan yang luar biasa juga. Engkau rapi Bapa lebih lagi semangat untuk melayani Tuhan. Engkau pakai Bapa lebih luar biasa ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Setiap firman yang disampaikan Bapa boleh mengubah hidup kami. Kami mulai takut dengan Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati pelayanannya, keluarganya semua Tuhan anaknya. Oh berkati Bapa, Kau beri kesehatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Bapa. Bapa kami serahkan Tuhan ibadah ini dalam tangan-Mu Bapa yang baik. Dan tanggal 9 nanti Tuhan akan ada di sini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami Ibu Bapa. Kami percaya Bapa bahwa Engkau yang selalu menyertai Tuhan. Engkau setia Bapa dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami tidak mempunyai apa-apa Bapa, tapi kami percaya Tuhan. Biarlah nanti semua acara demi acara Tuhan boleh terlaksana dengan baik oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau lawat ibadah ini Tuhan dari awal terkena hingga akhir Tuhan. Di saat kami pulang kami membawa damai sukacita buat keluarga kami. Kami membawa berkat Bapa buat keluarga kami Tuhan. Orang-orang sekeliling kami Bapa yang baik, Kau berkati semua itu. Bapa ajar mereka supaya rindu Bapa beribadah ke tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Bapa hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Amin.
Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berkata, 2-3 orang boleh berkumpul datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Dia akan hadir di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, kita akan mulai mengangkat sukacita kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian sukacita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Dari terbit matahari dan sampai terbenamnya, kita akan berikan sukacita yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Terima
sidang jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan persoalan, pergumulan maupun sukacita, biar kita saksikan di hadapan setiap sidang jemaat hamba-hamba Tuhan secara khusus di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat pujian Janjimu Seperti Fajar, dan kita juga akan memberikan persembahan yang pertama. Haleluya. Ketika
Kalau tidak ada yang bersaksi, saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup, di mana minggu yang lalu saya sakit, demam, flu, tapi aku bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan masih boleh izinkan saya boleh beribadah sekalipun masih kurang sehat. Aku percaya Tuhan ada bagi setiap kehidupan. Dan saya juga ingin mengatakan bagi kita supaya mendoakan nanti hari Sabtu tanggal 9 akan ada Biro Kaum Ibu Pulau Batam di tempat ini. Kita bawakan dalam doa yang hidup supaya semua dilancarkan oleh Tuhan, cuaca yang indah, bahkan setiap keperluan yang boleh kita perlukan, dan kita juga boleh nanti mendoakan setiap kaum ibu supaya boleh hadir untuk hari-harinya. Kita bawakan dalam doa yang hidup. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan bersuka cita. Ada satu sobatku yang setia. Dialah yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi kita, yang boleh menyelamatkan setiap hidup kita. Haleluya. Bersukacita menyembah Tuhan, dan kini saatnya bagi kita semua untuk boleh mempersiapkan hati kita, persiapkan piring-piring rohani kita
kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan boleh dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta kita Elsie Mangunso. Sebelumnya kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, dan kita akan memberikan persembahan kita, yaitu persembahan pembangunan untuk boleh pekerjaan ladang Tuhan yang ada di tempat ini. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kesucian Tuhan masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami undang jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusujud menyembah-Mu Tuhan.
melalui persekutuan ibadah yang kami kerjakan hari ini. Kerinduan hati kami berjumpa dengan Tuhan, bukan saja melalui pujian dan penyembahan, secara khusus melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya dari awal hingga pertengahan, bahkan sampai hari ini dan berakhir ibadah ini, kuasa Tuhan yang punya otoritas itulah yang akan beracara sehingga persekutuan ibadah ini membawa nikmat bagi kami. Kami boleh Tuhan menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Urapi hamba-Mu yang tiada apa-apanya ini Tuhan. Urapi firman-Mu bahkan kami sekalian yang ada di bait kudus ini, bahkan sejauh telinga yang boleh menjangkau suara kebenaran firman-Mu, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Kita akan sama-sama membuka kitab kita. Kita akan membaca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Iya. Menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, harus semangat ya. Kalau ada yang baik, ada yang lebih baik, kita pilih yang mana? Yang lebih baik. Lebih baik. Kalau di atas lebih baik, paling baik atau terbaik. Tapi Tuhan katakan lebih baik. Kenapa tidak dikatakan paling baik atau terbaik? Coba, siapa kira-kira yang bisa ini? Kita dikatakan firman Tuhan lebih baik menjadi orang kecil. Tetapi bekerja untuk diri sendiri. Tidak dikatakan terbaik. Kenapa hanya sebatas lebih baik? Kenapa tidak terbaik? Karena yang terbaik, yang terindah, yang termanis, yang termulia adalah milik daripada Tuhan. Segala yang terbaik itu adalah bagian Tuhan, diperuntukkan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan.
termasuk buah sulung. Itu adalah bagian Tuhan. Itu bukan menjadi ranah kita. Itu bukan menjadi bagian kita. Itu adalah bagian Tuhan. Yang baik pun kalau Tuhan sudah berikan bagi kita, hidup yang baik, pekerjaan yang baik, apalagi suami yang baik, istri yang baik, anak-anak kita, anak-anak yang baik, udah hebat. Apalagi naik satu tingkat di atas baik tadi lebih baik, ya kan? Jadi kalau sudah dikasih Tuhan yang lebih baik, udahlah, syukurinlah. Yang baik saja kita harus sudah bersyukur. Karena yang terbaik itu adalah untuk Tuhan. Itu sekilas. Kita masuk kepada firman Tuhan. Amsal Salomo rupa-rupanya mengamat-amati kehidupan manusia ini. Ada bagian-bagiannya. Saya percaya Salomo menuliskan ini bukan tanpa penelitian, bukan tanpa dasar, tetapi dia sudah melihat ada banyak orang yang berlagak hidup besar, berlagak orang besar, berlagak orang kaya, tetapi kekurangan makan. Lalu dilihat lagi ada orang kecil, ada orang yang sederhana-sederhana saja, bahkan dia cenderung miskin, tetapi dia tidak kekurangan makan. Bahkan justru dia mampu bekerja untuk dirinya sendiri. Apa arti bekerja untuk diri sendiri? Dia mandiri. Dia mampu berdiri di atas kaki sendiri. Tumakom majul mana geleng, dak polek ko terberita warta tu satu son satu Porsea, satu balige, ya kan? Satu si piongot. Tumakom mahita jol mana geleng, asal mah bekerja untuk diri sendiri. Biar saya menjadi orang kecil, yang penting saya tidak menyusahai orang lain, bekerja untuk diri sendiri, cari makan mampu, tanpa harus menyusahai, tanpa harus utang piutang, tanpa harus pinjam sana pinjam sini, tanpa harus pinjam online pinjam offline, tanpa harus gali lubang tutup lubang, tanpa harus menyakiti hati orang lain, tanpa harus menambah musuh. Sehingga firman Tuhan katakan lebih baik kita menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri. Orang kecil tetapi punya karya. Orang kecil tetapi mampu dia menghasilkan sesuatu yang berarti kalaupun dia belum mampu bekerja untuk orang lain, memberkati orang lain, berbagi dengan orang lain, setidaknya dia tidak menyusahkan orang lain, tetapi dia mampu membackup, mampu memenuhi, mampu mencukupi segala keperluan. Marsai tigana daging kok gede susah orang tua na kagudan semua nih walam marsai demam do oma marsai tahu ya manyusai fokus pehi tadang manyusai ido nating kos era semua ido naik kata itu alai mamora pehi ta anggo manyusai do dating
kosi. Justru gabe siapa? Apa semua lo godang uangnya amatan, inatan. Tapi ulah namanya saya. Holanido keluarga nami nama mora. Alai holanido nama nyusai orang tua. Gebe jok marsak na tua. Jana jok mengelu. Dung mengelu tuh hami mak di telepon. Tapi dah hami membaik. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, artinya Tuhan mau hidup orang-orang percaya bekerja untuk diri sendiri. Artinya kita mampu menghasilkan sesuatu walaupun kecil. Tungkel lengpe, tung mek-mekpe, alai hasil karya sendiri, ido nanti kos. Itulah yang Tuhan inginkan. Ketika kita mampu berbuat walaupun itu kecil, Tuhan tetap menghargai, Tuhan tetap mengapresiasi. Biarpun kita kecil, tetapi mampu berkontribusi, mampu menghasilkan, itu yang terbaik. Lalu apa yang mau kita petik dari firman Tuhan ini? Mulai hari ini ketika firman Tuhan kita dengarkan, maka mulai juga lah untuk bekerja bagi diri sendiri. Mulailah, tidak terlalu mengharapkan orang lain, ya. Tidak menunggu orang lain. Tidak harus terlalu fokus kepada keluarga. Ya, saya pun orangnya, ya, saya pun orangnya begitu. Kalau saya lihat sudah terlalu semak rumah itu, tidak harus saya tunggu orang menyapu, itu saya sapu. Damoloku remenon olah nalani perkara sederhana, perkara sepele, berusaha. Kebetulan saya orangnya tidak bisa melihat yang berantakan secara benda-benda, berantakan secara suara. Iya, kalau boleh saya tuh rindu melihat yang rapi-rapi, yang teratur. Iya, bisa kita berbuat untuk diri sendiri. Saya percaya ada kesenangan tersendiri ketika kita sudah bisa menghasilkan sesuatu, walaupun itu masih kecil. Ya. Artinya Tuhan mau katakan, jangan engkau sebagai penonton saja, tapi cobalah latihlah dirimu untuk berbuat sesuatu, supaya apa yang engkau perbuat itu, itulah nanti yang cikal bakal yang akan Tuhan lipat gandakan, sehingga prestasimu itu, kemampuanmu itu Tuhan akan berkati, di-upgrade oleh Tuhan, ya, sehingga semakin bertambah-tambahlah kemampuan kita. Ketika bertambah kemampuan kita, hasil dari kemampuan itu pun akan bertambah pula, berkatnya pun bertambah, dan sukacita kita bertambah-tambah. Mulailah, jangan malas-malasan. Jangan
tidur-tiduran, jangan berpangku tangan. Sebab apa yang kita kerjakan hari ini, itu nanti yang akan kita petik di waktu yang akan datang. Ya. Anak kita Andi ini sudah bisa memainkan musik, beberapa musik. Berawal dari keyboard, piano, sudah bisa drum, sudah bisa gitar. Saya lihat juga bisa seruling, bisa mencipta lagu, udah ada banyak. Tapi apa yang bisa kita lihat hari ini, itu tidak terlepas dari apa yang dikerjakan sekian tahun yang lalu. Saya sudah katakan kaderkan, ya, bina, ajak, latih, supaya adikmu bisa. Itu tanggung jawab. Dan puji Tuhan sudah bisa tampil adiknya sebagai pemain drum, walaupun masih pas-pasan, bahkan masih jauh dari baik, ya. Tapi dia bisa berbuat, dia bisa berkarya. Saya rindu Jonathan juga, saya rindu Ferdinand juga, bahkan Priscilla juga punya kemauan untuk melatih diri. Alana sedada nak do gampang menangkap. Nulung akan ada tuh ngaguk si pikiran. Lau tu hari sugut, lau arisam, pupulan. Mereka ini adong bakat nalas roha. Mau kita sebagai orang tua adong bakat ni gelengta. Manang na menari pe nganas ya roha. Kari pe tamat sari tanpa semangat. Puji Tuhan. Iya. Anda mau sorong bakat na tanda tanya juga. Iya, kita akan tanda tanya. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang kecil, Tuhan tidak pernah anti, Tuhan tidak pernah alergi kepada atau melihat orang kecil. Na dongat tajong pada Allah songona sepele mamereng dongan na mau lebih bereng dongan ne geleng. Geleng na mas me tipis me so tipis di daun sangge ina disindir kita. Tapi mulu dihitai, nama artata nomor gak, tapi tong jadi caki. Mungkin mas Nibana nasa bagian gajah, kan? Jolma donolo songoni mamereng dongan na jolma na keleng. Allah yang Tuhan bahkan Tuhan katakan utagom mai daripada berlayak besar tetapi kekurangan makan. Gok dosong ni apalagi anak kita bata. Adong ma pesta tampil maju lelang 1 juta inna 5 juta inna turida ida mah sudah halak namun ada orang bah dung sinung ulau markera sudah ke panitia target 1 bulan harus semua lelang karena bang lelang iko membayar silu aja panitia rotu jen guna mondar mandir sampai lewat tanggal tangi garang lelangnya. Jegeriahan dulu hono ni
Itulah orang yang berlagak besar. Pangko-pangkoran apa? Dimajutin na HP. Dangi garap, gudang lelang dangi garap. Siapa yang pernah masuk dalam ranah kepanitiaan pesta-pesta pasti dia pernah tahu itu. Kan hilau bulu di aku gaya berlagu orang besar. Apa dangi garap? Boro-boro untung panitia yang ada buntung. Alana nih jalur nih ada modal nih manuri. Modal lebih lapor. Bahaya. Ini menjadi satu celaan. Napailah diri nasa diri may manesi, mula berlagak orang besar, HP sebenarnya dang nabalga ibana, memaksakan diri. Demi gaya. Asa songon na hibat ibereng jolma. Asa songon na hiyan so ibereng jol. Saudara, mengikut Tuhan bukan gaya-gayaan. Mengikut Tuhan bukan hoga-hogaan. Mengikut Tuhan bukan pamer penampilan. Itu yang Tuhan mau katakan salah satu poin dari pesan firman Tuhan hari ini. Nyatakan dirimu apa adanya. Kalaupun engkau kecil, Tuhan tidak pernah anti. Tuhan tidak pernah memandang kita dengan sebelah mata. Tapi Tuhan lebih menyukai bagaimana kita apa adanya di hadapan Tuhan. Seperti orang kecil, seperti itulah nyatakan diri kita. Dan kalaupun kita memoles sedemikian rupa, Tuhan tahu siapa asli kita. Tuhan tahu sejatinya diri kita ini. Ajol madobo itabai songo di berlagak besar kita. Alai tugipe seiring bergulir waktu cepat lambat gabi di boto halak do isi do hita sasi tona. Itu kan? Itu lah. Songo do hape ho. Angko pak katong musuhin nama. Dati buat era punam nama batamu. Tuhan lebih suka, lebih tertarik, lebih simpati kepada hidup kita yang apa adanya, bukan ada apanya, tapi apa adanya. Kamu berdosa, itu apa kalau kau mau Tuhan tak berdosa? Tak perlu tak payah siap dirita. Ayo Tuhan akan ada yang kedua. Tujuan madul kita bahas. Artinya pesan yang mau disampaikan firman Tuhan apa adanya. Demikianlah kita tampil di hadapan Tuhan. Alana Tuhan dan sida rupa itu kan. Alai sida rohatot dalam sidona. Dan penampilata. Dan kena lokok di tangan di jari-jari di rukung di pergelangan daun. Dan mulai akan lalu salku di parsatok inat deh sesuatu yang fana. Bekerja untuk diri sendiri. Orang kecil tetap berkarya. Orang kecil tetap pun berbuat. Ada kontribusinya. Mampu mengatasi masalahnya sendiri. Mampu menanggung penyakitnya, menanggung penderitaannya, mampu menyemangati dirinya sendiri. Mau mampu aku menyemangati diriku sendiri, nggak termasuk kau udah bekerja untuk diri sendiri. Mau galean, usemangati sendiri. Molo badan gua uboya jong-jong sendiri itu pun sudah bagian dari firman Tuhan katakan bekerja untuk diri sendiri. Nggak termasuk.
Mula malai hita bu hita membuat si panganut sendiri, nggak termasuk bekerja untuk diri sendiri. Si harap-harap pola be, ya, ale molo dong, itu napa tuh pahun ya puji Tuhan. Ale molo solo, CPM mau, ikoroi nata membuat indah, enggak juga loh. Molo nek mau pita sampai sendiri kopi tak itu pun sudah bekerja untuk diri sendiri. Kan hal-hal kena gait-gait donainnya, kerece-rece don. Alai sama lima. Itulah warna-warninya. Bekerja untuk diri sendiri. Ada action yang harus kita perbuat. Bukan sibuk hanya omong besar saja, tetapi bukti tidak ada. Mulai mata mandok parbelak ma jauh masih jauh ini. Belgia dia. Nah kita menang Tuhan Yesus Kristus. Kita berbuat. Bodoh geleng dari jatuh, bodoh otik jemaah iso. Ale gereja ini bisa berbuat, bisa memberkati. Untuk gereja ini sendiri pun sudah luar biasa menurut ukuran standar kebenaran firman Allah. Apalagi kalau bisa memberkati orang lain di luar umat gereja kita di tempat ini. Wow, bukankah itu suatu capaian yang luar biasa? Adanya itulah mati anak ni anak buita sakrameni dan ruastai. Dan luar biasa. Kalau kita mau gereja di kampung nana sudah. Tumpe dong saya namo ne. Lau se. Mangarjangi mu se. Dan binoton non di kok mesti pulang. Mati geleng di hala. Di telepon tiba, tolong maju abang, bodoh abang mama, tapi dak jemaah, geleng pergi rejata, alai hita bekerja untuk huriat sendiri. Saya percaya nilai value-nya itu berharga di hadapan Tuhan. Bodoh di jolmai enteng, alai di Tuhan tak punya harga, punya nilai. Di Tuhan tadi diperhitungkan deh. Ya, diperhitungkan. Mana benda udah diperhitungkan. Saya katakan sekitar 2 minggu yang lalu dari mimbar ini saya katakan. Ketika saya mengunjungi jemaah, 10 orang saya kunjungi atau 10 keluarga. 10 keluarga ini tidak ada yang datang satu pun. Lalu datang pendeta yang lain dikunjungi lagi jemaatnya atau jemaat yang baru 10 kakak juga. Lalu 10 kakak itu datang di gereja dia. Lalu saya tanya, kira-kira bedakah upah saya dengan upah dari pendeta yang satunya itu? Sesuai dengan Alkitabiah, nggak ada bedanya. Dan ngadong patokan ni ala roy bana, gabi martabau paku, ala soro gabi moruda. Upah kita akan diberikan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan. Hakan itu amat dok. Paulus katakan, ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dan urusan tebe, urusan itu deh. Sadok ngata ulau, ngata tanong, tak memehon, tak ajak. Bamolo sorong, bertindak urusan teh. Sadok tak ulau. Upah kita tetap sama. Secara manusia agak losok rohan. Oke, sah-sah saja.
Ana yang go sarupa do pata molo tung rope na terkunjungi 10 doh dak roy bana anggo upata tetap do sarupa. Anggo tetap do sarupa atau malas do kita melakukan pelayanan mengunjungi. Coba dulu. Ibadah kita sini 10 orang dengan ibadah di sini 100 orang, kira-kira sama atau beda upah kita? Olah ni ibadah kita sarupa di jolo madei songona berbeda. Ibe songon do kan. Ya, asumsi pendapat orang. Sarupa. Nah paling sederhana mulu dia nggak batak mulu ulau do ada do nabalga ada do nageleng ale sarupa adat nilainya semua sama jalan mahita marpesta do di gedung mewah sarupa do nilai adati tarpasahat sude runa udah ya paling bedanya kan gengsinya saja ya. Menurut pandangan orang saja itu saja. Tapi kalau nilai adat itu tidak ada yang berkurang di dalamnya. Gabiakan amori sidangan. Intinya semua sudah tersampaikan. Nah saudara, yang mau disampaikan firman Tuhan, jangan kita menjadi ciut, jangan kita menjadi lemah, jangan kita berkecil hati, jangan kita menjadi tawar hati, walaupun kita kecil, walaupun kita saudara tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh orang lain. Molo sokono peke ada tasonari tak cintai mau. Sadok boy berbuat. Geleng boleh gereja kuat. Ali terbudu. Jonok dapat di tanah mah. Dia berbel ke gereja ni mah. Idi peti pindah ke idi Zemuni ba. Dake teleponi ba. Boro-boro. Menelepon peti tapi berpikir. Mulahan tidak seperti tidak ada pemasukan. Kan sesuatu yang luar biasa. Nah ini yang Tuhan mau harapkan. Jangan kita sungkan menghadap hadirat Allah walaupun hidup kita kecil dan indah. Karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan, Tuhan tidak pernah memilah-milah, Tuhan tidak pernah membuat jarak bagi hidup kita. Justru si bata jol mana geleng itu roh menghadap Tuhan. Justru hidup nah di halaman Tuhan. Persembahan janda yang miskin, persembahan orang yang kaya. Justru persembahan janda inilah udah janda miskin lagi. Penampilannya pun mungkin sedikit kumuh. Alkitab berkata, justru pilihan nado na dijangkau Tuhan. What happened? Ada apa? Ya, apa yang terjadi? Itulah Tuhan tidak memandang dari cover kita. Tuhan tidak pernah silau melihat bagaimana permak-pernik yang indah-indah yang melekat pada tubuh kita. Tapi Tuhan mau supaya hidup kita ini tampil adanya. Dan jangan pernah kita melemahkan diri kita sendiri. Pede saja. Mau marsadal do behita po itu gereja, marsadal mahita. Unang gabi halana, sodong sipatu dan roh. Katakan justru lebih baik kita orang kecil tapi bekerja untuk diri sendiri itu mah deh, apaan itu deh.
Matapai mai ko jolo tatur sepatu bedang marnatar Tuhan. Belewat minggu, lewat bulan, dang marnamar minggu kita. Kau tidak inginkan itu. Apa ada nama kita roh Tuhan? Mungkin lewat roh Tuhan ini mahita. Lastisi Tuhan majakon kita. Di jama marwata. Kita baca bahu kapasuk hasut kita. Akan nahuli, akan nadingkan. Terberkatilah hidup kita. Saudara kekasih dan nama Tuhan Yesus, kita percayakan hidup kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita. Teruslah berbuat, teruslah bekerja, jangan lemah, jangan berhenti, apalagi mundur. Tuhan tidak inginkan orang percaya mundur. Aina lumar juduhi tanah mundur. Dalam tujuan nyari do tatap. Alai mau sudah ulah sonari. Ahadu lo tatap kota tujuan nyari. Kota ulah tanunuti maturus. Betasai marda lansa mardalanlah ra maridebe tu sabunutai oh lo do maulah. Ayolah jalanlah terus, bukan ke samping, bukan ke kiri, bukan ke belakang, tetapi berjalanlah terus ke depan. Maka di ujung perjalanan kita Tuhan sudah sediakan upah untuk memberkati hidup kita, baik hidup yang sekarang ini maupun hidup yang akan datang, hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan naikkan satu pujian penyembahan kita. Kembali kita mengangkat pujian kita. Saat kita melihat jalan, saat kita mengerti rencanamu. Haleluya.
Puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa. Kami berterima kasih sebab Engkau baik. Engkau Allah yang selalu memperhatikan kami. Engkau Allah yang peduli atas seluruh hidup kami. Kami bersyukur ada di tempat ini Tuhan, di bait kudus-Mu. Kami boleh menikmati setiap kebaikan-Mu, kasih-Mu, menikmati persekutuan yang indah, persekutuan yang manis, bersekutu dengan Tuhan, dengan Allah kami yang hidup. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah penolong kami. Engkau Tuhan Yesus yang menolong kami dalam segala masa-masa kesulitan kami, ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kami Tuhan, sehingga kami ada sampai saat ini. Kami boleh melewati sebuah persoalan yang silih berganti. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Engkau Allah yang tidak akan pernah membiarkan, tetapi Engkau akan hadir tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga. Kalau di tempat ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Ada banyak orang Tuhan yang dirundung dengan berbagai ketakutan untuk beribadah. Ada banyak tempat ibadah yang diganggu, tapi hari ini kami beribadah dengan ketentraman, dengan keamanan. Kalau bukan karena Tuhan yang mengizinkan kami, sekalipun Tuhan banyak umat-Mu yang tidak dapat hadir. Bapa, jamah hati mereka dimanapun mereka berada. Selagi Tuhan, waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Kau beri kesempatan, Kau beri ketentraman tempat kami beribadah. Biar kami pergunakan Tuhan untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama. Berkati Tuhan Yesus pelayanan gereja di tempatnya. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri. Bagaimana kami, sebagaimana kami ada, demikianlah kami Tuhan di hadapan-Mu. Dengan segala kekurangan kami, kelemahan kami, segala pelanggaran kami, kelalaian kami, banyak kesilapan kami Tuhan, ampuni kami terhadap sesama kami, bahkan terhadap Tuhan kami, terhadap Engkau Allah yang kami sembah. Ampuni kami, ajar kami untuk lebih mendekat kepada Tuhan, supaya hidup kami Tuhan semakin berkenan, diperbaharui oleh Tuhan. Berkat-berkat yang akan Kau berikan, kami terima semua dengan pengucapan syukur. Terima kasih Bapa untuk kesaksian dari Ibu Pendeta kami, menyaksikan kebaikan pertolongan Tuhan atas sakit penyakit yang Tuhan sudah sembuhkan. Biarlah berangsur-angsur akan mengalami pemulihan, sehingga dia mulai mengerjakan berbagai kegiatannya, bahkan terusus untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan gereja. Demikian Tuhan buat ibadah kaum ibu GPI Raya Pulau Batam yang sebentar akan berlangsung buat tanggal 9 di gereja ini Tuhan, GPI Sidakahuni, sebagai tuan rumah untuk menyambut bahkan menjamu mereka. Bapa di surga, persiapkan Tuhan seluruh kaum ibu di tempat ini, bergandengan tangan mereka, sehati, sepikir mereka Tuhan, memberi hati, membuka hati untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami dan seluruh kaum ibu dari berbagai sidang yang akan datang ke tempat ini. Biarlah kuasa-Mu menyertai, mengiringi setiap langkah perjalanan mereka, menimbakan mereka sampai ke tempat ini. Kami boleh bersama-sama beribadah untuk memuji, memuliakan Tuhan. Hadirlah hadirat-Mu di tempat, kuasa-Mu memenuhi pelayanan ini Tuhan, sehingga di tempat ini kegerakan kuasa Allah akan dikerjakan. Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan, dibesarkan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang
biarlah roh-Mu hidup dan berkuasa. Itulah yang akan memberkati firman itu di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa buat korban persembahan murah tangan kami. Diberkati setiap tangan-tangan yang sudah terulur untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Demikianlah tangan Tuhan akan terulur memberkati setiap kehidupan kami, sehingga hati kami bersuka cita dan hati kami melimpah dengan syukur kepada Allah kami, Allah yang hidup. Sekembalinya dari tempat ini Tuhan ke rumah kami masing-masing, sertai lindungi kami dalam setiap langkah perjalanan. Tibakan kami sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Damai sejahtera dan sukacita daripada Allah, itulah yang akan tinggal di dalam hati kami. Maka terpujilah, termulialah Engkau Tuhan Yesus pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita bersama berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam sorga, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.